Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mancing mania semua yang ada di Indonesia dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di channel saya Aan Fishing Official. Ini adalah video pertama saya untuk masuk ke dunia YouTube ya, buat teman-teman semuanya. Jadi mungkin nanti saya ingin menginformasikan atau sharing tentang pengalaman saya memancing. Mungkin nanti akan lebih ke mancing ikan baramundi baik di laut maupun di tambak ya teman-teman semuanya. Terus ada review tentang peralatan mancing, mungkin tackle, terus joran atau rod. Setelah itu sedikit juga nanti akan saya informasikan tentang pengalaman saya mancing ikan tombro atau ikan mas bagi yang belum tahu. Dari esennya, umpannya, dan itu pengalaman saya mancing ikan tombro di Surabaya ya, karena saya sekarang tinggal di Surabaya, tetapi mungkin nanti akan lebih balik ke Kudus teman-teman di Jawa Tengah. Jadi di sana banyak teman-teman juga yang memancing ikan baramundi. Nah, yang pertama, di depan saya sudah ada Fugu Ironman ukuran 3000. Saya ingin sedikit review, banyak cerita ya istilahnya, karena ini pengalaman saya yang pertama kali untuk mancing ikan baramundi, dan kemarin alhamdulillah berhasil ngangkat kurang lebihnya 3 kg. Dan saya akuin memang untuk tarikan ikan baramundi itu luar biasa banget, istimewa banget bagi saya. Terus setelah itu juga ada joran dari Daido Athena Pro Series, itu 10-20 lips ya, yang kemarin saya gunakan juga untuk mancing ikan baramundi. Nah, saya ada sedikit cerita dan pengalaman dari dua peralatan ini ya, joran Daido Athena Pro Series dengan Fugu Ironman 3000 yang kemarin saya gunakan. Tapi sebelumnya lebih baik teman-teman lihat di video selanjutnya. Saya ingin mencari tahu apa sebenarnya yang kurang dari cara memancing saya, karena setelah pulang atau saat memancing itu saya mendapati beberapa kendala ya teman-teman ya, terutama dari Go Ironman. Silahkan lihat di video selanjutnya. Tadi teman-teman video dari saya untuk pengalaman waktu mancing di Ujung Pangkah menggunakan reel dari Fugu Ironman. Jadi saya ingin bercerita dulu tentang Fugu Ironman. Saya sudah lama menggunakan produk Fugu, udah dari tahun 2016 mungkin ya, 2016. Waktu itu saya mancing Galatama patin di Pekanbaru, Riau, dan saya sangat percaya banget dengan produk Fugu. Dulu saya mancing Galatama patin itu ngangkat 26 kilo paling besar 26 kilo itu menggunakan Fugu Ryu 2 ya. Dan jadi itu nikmat banget rasanya. Saya juga merekomendasikan untuk teman-teman semuanya yang sedang mencari reel. Kalau untuk estetiknya atau warnanya,
Fugu ini sangat menarik ya teman-teman. Dilihat dari warnanya, ini mungkin termotivasi dari hero Iron Man ya, sesuai dengan namanya di Hero Avengers. Warnanya identik dengan merah, gold, dan kombinasi dengan warna hitam. Ini sangat bagus banget, saya suka. Terus untuk ball bearingnya itu 13+1 ya, 13+1. Dan untuk rasionya itu mana ya, rasionya adalah 6,2 dibanding 1. Jadi satu kali putaran itu gulungannya akan berputar sebanyak 6 kali ya teman-temannya. Tetapi jika diperhatikan secara teliti, untuk di bagian sininya teman-teman, itu masih kurang sedikit halus ya, masih agak kasar untuk pengecatannya. Jadi mungkin itu masukan untuk produsen Fugu. Terus ini yang mau jadi cerita utama saya tidak tahu, entah saya yang cara penggunaannya tidak benar atau seperti apa. Mungkin teman-teman nanti bisa berkomentar di kolom komentar ya teman-teman. Karena saat saya menggunakan Fugu Iron Man ini, seperti yang di video tadi, ternyata saya sedikit mengalami kendala. Tiba-tiba penutup knob ini, penutup spoolnya ini itu ngunci teman-teman. Jadi bearingnya bearingnya itu tidak bisa muter, spoolnya itu tidak bisa muter ini ya. Nah, yang terjadi adalah ditutup spoolnya ini juga ikut muter kemarin. Kalau ini seharusnya reel yang normal itu tutup spoolnya itu tidak ikut muter ya. Jadi masih bisa mengatur berapa maksimal maksimal dragnya yang bisa kita gunakan untuk mengangkat ikan baramundi tadi. Nah, karena tutup spoolnya ini tadi kemarin itu ikut muter, jadinya dragnya itu mati teman-teman, mati. Jadi saya sangat kesulitan untuk ngatur larinya ikan ya kemarin ya. Jadinya memang terkesan saya memaksa reel kemarin itu karena tidak bisa saya kendori. Bahkan saya buka tutup spoolnya ini kemarin pakai tang teman-teman, pakai tang. Karena apa? Ternyata ditutup spoolnya ini sudah kemarin di bautnya sini itu agak sedikit retak. Saya tidak tahu kenapa, padahal saya tahu produk Fugu itu bagus banget dan saya rekomendasi. Mungkin memang dari cara saya memainkan reel kemarin yang salah. Teman-teman bisa memberi masukan saya cara permainan saya kemarin. Sampai-sampai spoolnya itu seperti ini teman-teman. Jadi tergores dari baut yang di sini. Itu yang menyebabkan kemarin itu dragnya mati total. Tidak bisa saya mainkan untuk dragnya. Tetapi ini sudah saya benerin. Nah, solusinya adalah saya menambahkan dua ring di atas spool ya, supaya baut yang ini itu tidak nempel ke spool dan tidak membuat goresan di spool ini ya teman-teman. Sejauh ini sih seperti yang saya bilang tadi, saya percaya banget sama produk Fugu ya teman-teman. Bahkan teman-teman saya itu juga kalau tanya produk apa yang bagus untuk reel, salah satunya adalah Fugu. Dan kemarin juga saya habis ngirimin teman saya juga Fugu Ryu 2 ya. Itu untuk cerita sedikit tentang Fugu Iron Man yang saya gunakan, yang saya alami. Masih bisa digunakan, masih bisa diakalin. Kalau untuk review totalnya,
mungkin teman-teman bisa melihat di YouTube teman-teman kita yang lain yang lebih paham tentang review di dalam Ironman ini. Yang saya tahu memang Fugo Ironman ini sudah saltwater ya, jadi teman-teman. Jadi untuk mancing di laut itu juga sudah relatif lebih aman dan power handle. Tapi karena rasionya adalah 6,2:1, jadi memang untuk putaran reel ini agak berat. Wajar ya teman-teman, karena seperti kita menaiki sepeda, jika mengayuhnya itu ringan, maka laju sepeda itu juga pelan. Cuman kalau kita mengayuh sepeda itu berat, semakin besar gearnya biasanya akan semakin berat ya kalau sepeda itu, tapi dia akan relatif lebih cepat. Sama seperti Fugu ini juga, rasio dari reel itu juga seperti itu. Kalau 6,2:1, dia akan lebih cepat menggulungnya, lebih cepat kita menarik ikan. Untuk main dasaran sih masih nyaman-nyaman saja, cuman mungkin kalau untuk jigging atau untuk casting kurang mungkin ya. Mungkin saya juga belum pernah menggunakan reel Fugo Ironman untuk casting ataupun jigging. Terus ya mungkin cuman itu sih yang saya ketahui. Fugo Ironman bagi saya masih dengan harga 500 ribuan ya. Kemarin saya dapat harga 500 ribuan, masih cukup recommended sih, meskipun tadi ada sedikit kendala di spoolnya ya. Tapi mungkin juga saya karena saya baru pertama kali ini mengalami kendala menggunakan Fugu, produk Fugu. Jadi mungkin itu adalah kesalahan dari cara permainan saya juga ya. Tapi mungkin bisa lebih diperhatikan juga untuk produsen Fugu, kenapa itu bisa terjadi gitu ya. Selanjutnya nih, joran atau root dari Daido Athena. Ini joran yang membuat saya nyaman pakainya. Pertama, saya ingin menyampaikan selamat kepada Daido, dari produsen Daido yang sudah bisa mengembalikan kepercayaan diri pemakainya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena waktu saya mancing di awal-awal dulu ya, dulu saya pakai produknya Daido juga. Terus teman-teman saya itu bilang, kok pakai Daido gitu. Jadi dulu itu Daido masih dipandang sebelah mata. Ini menurut sepengalaman saya teman-teman, masih dipandang sebelah mata. Tetapi sekarang itu saya malah nyaman banget pakai Daido. Kalau untuk reel saya pakai Daido saya lupa, Daido Trisula ya, yang nanti akan saya review. Satu lagi Daido Daimos Pro Series. Nah, kenapa saya bilang sampai sebegitunya, sampai selamat mengembalikan rasa kepercayaan diri kepada pemakainya? Karena ini salah satu root yang bagus banget, kuat, sampai melengkung kemarin saya dengan harga kemarin saya dapat 280.000 teman-teman dari Daido Athena Pro Series ini, dan kita sudah mendapatkan full Fuji ya, dari bawah sampai atas itu sudah full Fuji, dan ini adalah karbon full karbon, jadinya untuk kekuatan tidak diragukan lagi ya teman-teman. Dan untuk estetiknya saya sangat puas sekali, apalagi bila digabungkan tadi dengan Fugo Ironman yang warnanya memang identik merah, sama seperti Daido Athena ini juga warna kombinasinya merah dengan hitam ya. Sebenarnya warna itu bukan hanya selera saja sih, bukan jadi patokan utama ya.
Bahkan kalau warna itu cuman hanya untuk daya tarik aja mungkin teman-teman. Udah eh, pirantinya merah, jersinya merah, jadi semuanya kayak kayak stylish aja gitu lah buat memancing. Nah, selanjutnya yang tadi saya sampaikan untuk joran daido sendiri, saya sekali lagi saya merekomendasikan untuk teman-teman pakai daido Athena untuk mancing dasaran mungkin ya. Kemarin juga untuk ikan baramundi saya puas banget. Itu tadi saya sampaikan selamat kepada Daido yang sudah berhasil mengembalikan rasa kepercayaan diri para pemakainya untuk menggunakan Daido, produk-produk dari Daido. Kenapa saya bicara seperti itu? Ya itu tadi, karena sekarang menurut saya ya teman-teman, piranti mancing itu bukan hanya sekedar kebutuhan, tetapi udah menjadi gengsi ya. Kalau nggak pakai produk-produk yang mahal, nggak apa namanya, nggak pede gitu. Kalau saya sih, yang penting saya nyaman dan joran itu kuat, saya pasti akan merekomendasikan kepada teman-teman semuanya, pada teman-teman saya juga untuk menggunakan reel atau joran tersebut ya teman-teman ya. eh Mungkin itu sih cerita dari saya. Untuk lebih dan kurangnya nanti teman-teman bisa mencantumkan di kolom komentar. Saya mohon maaf banget apabila ada kata-kata yang salah, karena ini juga video pertama dari saya ya teman-teman ya. Saya mohon support dari teman-teman semuanya yang baru bergabung dan baru melihat video ini. Monggo di subscribe, like, share, dan jika ada masukan juga komen, dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol lonceng untuk melihat video-video terbaru dari saya. Cukup sekian teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberi kesehatan dan bisa berangkat mancing ya teman-teman ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.